وقل رب زدني علما. Perempuan tidak disunnahkan ziarah kubur. Nah, di kalangan ulama memang terdapat perselisihan, bahkan sampai ada 5 pendapat tentang hukum ziarah kubur bagi perempuan. Ada pendapat mengatakan laki-laki dan perempuan itu sama-sama disunnahkan ziarah kubur. Nah, kemudian ada yang mengatakan ziarah kubur itu untuk perempuan hukumnya makruh. Ziarah kubur bagi perempuan hukumnya makruh. Ini dalam mazhab Hambali begitu. Ziarah kubur dalam mazhab Hambali untuk perempuan hukumnya makruh. Kemudian sebagian lagi berpendapat ziarah kubur bagi perempuan itu hukumnya mubah. Ada yang mengatakan ziarah kubur bagi perempuan itu hukumnya haram. Ada lagi yang mengatakan ziarah kubur bagi perempuan itu hukumnya adalah dosa besar. Dosa besar. Dan pendapat yang terakhir ini bisa dikatakan ini yang lebih mendekati dengan dalil, gitu ya, yang lebih dekat dengan dalil. Kenapa? Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan la'ana zairatil kubur, melaknati perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Kalau Rasulullah melaknati, maka tidak mungkin Rasulullah melaknati orang mengerjakan sesuatu yang mubah atau yang makruh, ya enggak? Nah, kalau Rasulullah melaknati, maka itu bisa dipastikan bahwa yang dikerjakan itu sesuatu yang haram, sehingga dilaknati oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua dari sisi lain, bahwa ziarah kubur, kalau tadi kita lihat hikmahnya dalam hadis tadi, dzakirul akhirah, salah satu tujuan adalah untuk melembutkan hati. Nah, padahal perempuan itu kebanyakan hatinya lemah, hatinya nggak stabil. Kadang kalau dia ziarah kubur justru terjadi kemungkaran. Di kuburan malah nangis, merawung-rawung, apalagi jambak rambut, apalagi nyobek pakaian dan seterusnya, justru enggak tercapai apa yang menjadi tujuan ziarah kubur. Lalu bagaimana dengan hadis Aisyah? Diriwayatkan bahwa Aisyah pernah ziarah ke kuburan saudaranya karena dia tidak menjumpai waktu saudaranya itu akan dimakamkan, maka dia ziarah ke kuburannya. Gimana jawabnya? Nah, ucapan atau tindakan sahabat Nabi tanpa terkecuali itu kita jadikan hujjah, kita jadikan sebagai hujjah. Yang pertama, bila tidak bertentangan dengan sunnah, gitu ya.
tidak bertentangan dengan sunnah. Kalau ada praktek sahabat yang bertentangan dengan sunnah, maka kita tidak membenturkan sunnah dengan prakteknya sahabat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, praktek sahabat atau ucapan sahabat itu kita jadikan hujjah apabila tidak bertentangan dengan praktek atau ucapan sahabat yang lain. Itu baru dijadikan sebagai apa? Sebagai hujjah. Nah, dalam hal ini yang dipraktekkan oleh Aisyah bertentangan dengan sunnah atau hadis Rasulullah SAW, bahwa beliau melaknati perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Ada lafaz lain dalam hadis ini, bunyinya la'ana zawaratil kubur. Nah, bahwa Rasulullah melaknati perempuan yang sering ziarah kubur. Berarti kalau nggak sering nggak apa-apa, gitu kan? Hadis yang mengatakan Rasulullah melaknati perempuan yang sering ziarah kubur itu hadis sahih. Hadis yang lafadznya Rasulullah melaknati perempuan yang ziarah kubur juga hadis sahih. Sehingga kedua-duanya harus dipertimbangkan, ya. Kedua harus diambil hujjahnya. Nah, kalau kita tetap mengamalkan atau berhujjah dengan hadis yang pertama bahwa Rasulullah melaknati perempuan-perempuan yang ziarah kubur, maka hadis yang kedua bahwa Rasulullah melaknati perempuan yang banyak ziarah kubur kita tinggalkan apa? Enggak kan? Artinya ketika kita mengatakan perempuan yang ziarah kubur sekali dua kali saja dilaknati, apalagi sampai berkali-kali. Tapi kalau kita tidak mendahulukan dilalahnya hadis yang kedua bahwa Rasulullah melaknati perempuan-perempuan yang sering ziarah kubur, maka dilalahnya hadis yang bunyinya zairatil kubur bisa kita tinggalkan jadinya. Maka yang lebih kuat adalah yang mana? Mendahulukan dilalahnya hadis yang pertama. Karena apa? Mendahulukan dilalahnya hadis yang pertama ini tidak menjadikan kita meninggalkan dilalahnya hadis kedua. Baik.